kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arina Muarifah, NIM 22403029. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas manajemen syariah, yaitu presentasi. Dan saya mengambil materi menarik nih, yaitu pemahaman tentang etos kerja dan pembinaan pekerja. Nah, pasti teman-teman sering dengar ya tentang materi yang saya bawakan ini. Apa sih etos kerja itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Baik, yang pertama adalah definisi etos kerja. Etos berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, keyakinan terhadap suatu. Etos adalah semangat untuk mengembangkan segala sesuatunya dan menghindari segala kerusakan sehingga setiap pekerjaan terorganisasi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kekurangan yang ada di dalam pekerjaannya. Jadi begini, etos kerja adalah sikap dan nilai-nilai yang menginspirasi cara seseorang mendekati pekerjaan. Ini mencakup tanggung jawab dan semangat untuk melakukan tugas dengan baik. Seseorang dengan etos kerja yang baik biasanya menunjukkan keunggulan, keuletan, keinisiatif, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya. Etos kerja juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan produktivitas serta meyakinkan bahwa usaha keras akan membawa hasil positif. Dengan kata lain, etos kerja adalah dasar moral dan mental yang memadu secara seseorang pekerja dan mengkontribusi dalam lingkungan profesional. Selanjutnya, etos kerja menurut Islam. Etos kerja menurut Islam merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengarahkan seluruh hartanya, pikiran, dan ingatan untuk memahami atau mengungkapkan pentingnya dirinya sebagai hamba Allah yang harus tunduk kepada dunia dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik menurut Khairul Ummah. Selanjutnya adalah ciri-ciri etos kerja Islam. Yang pertama adalah as-salah, artinya baik dan bermanfaat, yaitu mengerjakan pekerjaan dengan baik-baiknya dan dapat memberikan manfaat bagi orang sekitar dan orang banyak. Yang kedua, aligan atau stabilitas dan kesempurnaan adalah pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tekun, dan tuntas. Dengan kata lain, ia melakukan tugasnya dengan sempurna. Yang ketiga, al-ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi. Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan dua pesan, yaitu yang pertama, melakukan yang terbaik dan yang dapat dilakukannya. Dengan makna ini, pengertiannya sama dengan aligan. Pesan yang terkandung dalamnya antara lain agar setiap muslim memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan, apalagi untuk kepentingan umat. Yang
kedua mempunyai makna lebih baik dari presentasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna ini memberikan pesan meningkatkan yang terus-menerus seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Hal ini juga termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah. Yang keempat, al-mujahad atau kerja keras dan optimal. Hal ini menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, mengelola waktu dan bijaksana, dan memastikan bahwa tindakan dan hasil kerja mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajarannya. Yang keenam, fanafus dan ta'awufun atau kompetisi dan tolong-menolong. Ta'awufun dan ta'awun merupakan dua aspek etos kerja dalam Islam yang seimbang. Tanafus mendorong semangat saling yang positif, sementara ta'awun tekanan kerjaan dan kebersamaan untuk mencapai kebaikan bersama. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama, faktor agama. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor politik. Yang keempat, faktor kondisi lingkungan. Yang kelima, faktor pendidikan. Yang keenam, struktur ekonomi. Yang ketujuh, motivasi intrinsik individu. Yang kedelapan, kinerja karyawan. Baik, berikutnya adalah etos kewirausahaan. Beberapa faktor yang mendorong seseorang berwirausaha adalah: yang pertama, faktor individu personal. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor lingkungan. Berikutnya adalah ciri-ciri wirausahawan yang baik. Yang pertama, mengetahui secara tepat cita-cita yang dihendaki dan dicapai. Yang kedua, mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita atau sekurang-kurangnya menyibukkan diri untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan dihendaki. Yang ketiga, bersedia bekerja keras secara disiplin, yaitu memiliki disiplin waktu dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keempat, percaya dan yakin bahwa nasib seseorang ditentukan oleh Allah SWT dan setiap manusia diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh nasib yang lebih baik sesuai dengan cita-citanya. Yang kelima, memiliki kemampuan bersaing dan bekerja sama dengan orang lain atas dasar memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain. Yang keenam, mengetahui bahwa sukses adalah kesempatan yang menuntut perjuangan hidup yang keras, bukan hadiah. Yang ketujuh, menggunakan otak untuk mendorong, melaksanakan, menciptakan, dan menolong diri sendiri menuju sukses dengan berpikir besar, maju, positif, realistis, dan kreatif. Yang kedelapan, membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang selaras dan kemajuan dan mengikuti perkembangan zaman. Baik, telah selesai materi presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.